Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhar Zamin. Saya delegasi dari Pondok Pesantren Inayatullah, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri Musabaqah Qiraatul Kutub FTPP yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan makro konsep imamah dan kekuasaan dalam Islam yang ada pada kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Mawardi. Mungkin langsung saja saya bacakan makro tersebut. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi bab al-awwalu kang pertama fi aqdil imamati ing dalam akad imamah. Al-imamatu tawi imamah maudu'atun iku perkara kang den sumelehake li khilafatin nubuwati maring ganteni pira-pira sifat kenabian. Li khilafatin nubuwati maring ganteni sifat kenabian. Fi khirasatid dini ing dalem jaga agama wa siyasatid dunya lan politik dunia. Wa abduha utawi akad imamah liman maring wong yakumu kang jumeneng sapa man biha kelawan imamah fil ummati ing dalam ummah wajibun iku wajib bil ijma'i kelawan kesepakatan ulama wa in syadza senajan recel anhum saking ummah al asamu sapa wong kang budak. Hal khilafatu wajibatun bisyar'i am bil aqli. Hal khilafatu ana ta utawi khilafah wajibatun iku wajib bisyar'i kelawan syara am bil aqli utawa kelawan akal. Waqtu li falan den sulayani fi wujubiha ing dalam wajib khilafah. Hal wajabat ana ta wajib apa khilafah bil aqli kelawan akal au bi syar'i utawa kelawan syara. Faqalat mongko berpendapat sapa taifatun sapa golongan. Rupane pendapat wajabat bil aqli lima fi tibail uqala'i li akhirih. Wajabat wajib apa khilafah bil aqli kelawan akal lima maring perkara fi tibail uqala'i mal ing dalem watake pira-pira akal. Minat taslimi sangking masrahake li zaimin maring pemimpin yamna'u kang nyegah sapa zaim hum ing ummah minat tazallumi sangking penzaliman wa yafsilu lan misah sapa zaim bainahum ing dalem antarane ummah fitanazzu'i ing dalem pertentangan wa takhassumi lan para padu walau lal wulatu lan lamun ora ana utawi pira-pira pemimpin iku maujud lakanu mongko nyekti ana sapa ummah faudo iku bingung muhmalina wa hamajan tor paceklik mudha'ina waqad qala teman-teman wis ngucap sapa apa al-afwahu apa pira-pira cangkem al-audiyu kang bangsa audi wa huwa utawi al-afwahul audi syairun iku syair jahiliyun kang bangsa jahiliyah minal basiti saking bahar basit. La yasluhu ora patut annasu sapa manusa faudo hale bingung faudo hale rusak la sarota kang ora ana pemimpin lahum maring nas wala saratun lan ora ana utawi pemimpin idza juhaluhum ing dalem pira-pira bodhone pemimpin idza juhalahum ing dalem bodhoi nas sadu kang mimpin sapa juhal. Wa qalat lan berpendapat taifatun sapa golongan ukhra kang liya. Rupane pendapat bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Bal wajabat balik wajib apa khilafah bisyar'i kelawan syara' dunal aqli ora kelawan akal. Li annal imama krana sak temene imam. Yaqumu iku jumeneng sapa imam bi umurin kelawan pira-pira perkara syar'iyatin kang bangsa syara'. Qad kana teman-teman ana sapa imam mujawazan iku menangake sapa imam fil aqli ing dalam akal Allah yarida ing yen ta ora nemekake apa at-ta'abbud apa ta'abbud biha kelawan khilafah falam yakun mongko ora ana apa al-aqlu apa akal mujiban iku netepake laha maring khilafah wa inna ma aujaba ing pestine majibake al-aqlu apa akal ayam na'a ing yen to nyegah apa kullu wahidin apa saben-saben suwiji nafsahu ing awak dhewe ne kulun minal uqala'i saking pira-pira akal antadzallumi saking pendzaliman wa taqattu ilan perpecahan wa yakhudalan ing yen to ngalap sapa kulun
bimuqtadal adli kelawan tetepe keadilan fitanas sufi ing dalam nengah-nengahi wa tawassul lan tolong menolong fayatadabbaru mongko nuli angen-angen sapa kulun biaklihi kelawan akale kulun la biakli ghairihi ora kelawan akale sakliyane kulun walakin jaa tetap ini teko apa asyar apa syarat fitafwidil umuri kelawan nglestarikake pira-pira perkara ila waliyihi maring waline kulun fidini ing dalam agama. Ola wis ngendikan sapa Allah sinten Allah azza wa jalla rupane pengendikan ya ayyuhalladzina amanu wati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhalladzina he ilang-ilang wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ati'u padha taat sapa sira kabeh Allah ing Allah wa ati'ulan padha taat sapa sira kabeh ar-rasul ing rasul wa ulil amri lan ing pemimpin mingkum saking sira kabeh fa faradu mengko wajibake alaina ing atase kita fa faradu mengko wajib alaina ing atase kita taata ulil amri ing naati pemimpin fina ing dalem kita wa hum utawi ulil amri iku al a'immatu iku pira-pira imam al muta'ammiruna kang merintah alaina ing atase kita warawalan ngriwayatake sapa Hisyam bin Urwah sinten Hisyam bin Urwah an Abi Shalih saking Abi Shalih an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Rasulullah rupane dawuh sayalikum ba'di wulatun ila akhirih sayalikum bakal teka kum ing sira kabeh ba'di ing dalem badane ingsun wulatun sapa pira-pira pemimpin fayalikum mongko bakal teka kum ing sira kabeh albarru sapa pemimpin kang bagus bibirhi kelawan kebagusane bar wayalikum lan bakal tumeka kum ing sira kabeh sapa alfajiru sapa wong pemimpin sapa wong kang lacut bifujurihi kelawan pira-pira kelacutane fajir fasma'u mongko padha ngrungokno sapa sira kabeh lahum maring ulah wa ta'ulan padha taat sapa sira kabeh fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara wa faqo kang nyocoki apa ma al haqqo ing kebenaran fa in ahsanu mongko lamun gawe bagus sapa ulah falakum mongko nyekti wenang falakum mongko nyekti manfaati sapa sira kabeh walahum lan nyekti manfaati ulah wa in asaun lamin gawe Allah sapa ulah falakum mongko nyekti manfaati sapa annas wa alaihim lan wilarate ing atase ulah. Baik, di sini pada kitab Al-Ahkamus Sultaniyah bab pertama ini dijelaskan mengenai tentang akdul imamah. Jadi imamah itu apa? Imamah itu kalau di sini pengertiannya itu maudhu'atun li khilafatin nubuwati fi khirasatid dini wa siyasatid dunya. Jadi imamah itu adalah suatu konsep kepemimpinan yang ditujukan untuk menggantikan sifat-sifat kenabian. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga agama, maksudnya agama Islam ya di sini, syariat Islam dan siyasatud dunya. Dan politik dunia atau perpolitikan di suatu negara bisa seperti itu juga bisa. Kemudian hukumnya apa sih imamah ini? Kalau menurut pendapat kebanyakan ulama itu bersepakat bahwa hukum mengangkat seorang imamah, seorang khilafah ini hukumnya wajib. Walaupun wa in syadza anhum al-asamu, walaupun dalam masyarakat tersebut itu hanya ada seorang pemimpin yang mempunyai kapabilitas, mempunyai pengetahuan, pengalaman yang cukup, tapi dia itu buta atau tuli atau mempunyai cacat-cacat yang lain, itu walaupun seperti itu nggak apa-apa. Hal ini tuh menunjukkan bahwa bahwa seorang pemimpin dalam suatu tatanan masyarakat itu sangat penting sekali malahan. Kenapa? Karena ketika suatu masyarakat itu nggak punya pemimpin, tidak punya pemimpin tetap, tidak punya orang yang mengarahkan, ini arahnya mau kemana, ini tujuannya mau kemana, itu nanti akan rawan terjadi perselisihan, akan rawan terjadi penzoliman.
akan rawan terjadi pertikaian. Jadi imamah atau khilafah atau pemimpin di sini itu sangat penting, urgensitasnya itu sangat tinggi. Kemudian di kitab Al-Ahkamus Sultaniyah ini ada perbedaan pendapat, ada suatu pertanyaan. Setelah ulama bersepakat bahwa ini hukumnya wajib, kemudian bagaimana kewajiban ini itu berdasarkan apa gitu? Kewajiban ini berdasarkan syara apa berdasarkan akal? Itu ada dua pendapat yang berbeda. Yang pendapat satu golongan itu, pendapat yang pertama itu menjelaskan bahwa kewajiban mengangkat seorang imamah, mengangkat seorang khilafah itu adalah kewajiban yang berdasarkan dengan akal. Kenapa dengan akal? Karena lima fi tibail uqala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat taghallumi wa yafsilu bainahum fit tanazzu'i wa takhassumi. Karena apa? Karena naluri dari akal manusia, dasar pemikiran manusia itu akan tunduk pada kebijakan atau aturan yang diatur oleh pemimpinnya. Dalam artian kebijakan tersebut itu nanti membawa kemaslahatan yang akan menghilangkan suatu hal yang zalim, menghilangkan suatu pertikaian, menghilangkan suatu perpecahan. Ya. Terus dampak hukumnya apa kalau seperti itu? Kalau dampak hukumnya berdasarkan dengan akal, maka kemudian suatu kelompok yang menciptakan negara atau membentuk suatu negara kemudian mengangkat seorang pemimpin ini akan didasarkan oleh pemikiran-pemikiran yang tidak ada campur tangan dengan syariat sama sekali. Maka kemudian suatu aturan, kebijakan yang dibentuk ini akan membawa kemaslahatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat itu. Pemikiran-pemikirannya pun akan disepakati sesuai dengan kemaslahatan yang akan dibuat, yang akan diciptakan. Jadi nggak ada campur tangan dari syariat sama sekali. Nggak ada campur tangan dalil-dalil yang memerintahkan ketika seorang melakukan suatu tindak pidana ini harus seperti ini. Nggak ada seperti itu. Memang benar-benar murni dari akal yang berpikir untuk menciptakan kemaslahatan itu. Kemudian pendapat yang kedua itu kewajiban mengangkat seorang imamah khilafah. Ini kewajiban yang berdasarkan dengan syariat. Karena apa? Karena imam ikuli annal imama yaqumu bi umurin syar'iyatin. Karena seorang imam itu menanggung beban perkara-perkara syariat. Nah, ini yang membedakan dari pendapat pertama. Kalau pendapat kedua ini, karena seorang imam itu tidak hanya memikirkan tentang kemaslahatan umum secara konvensional, secara tanpa didasarkan dengan syariat, tapi di sini di pendapat kedua ini seorang imam juga mempunyai beban untuk menjaga perkara-perkara syariat, perkara-perkara yang memang didalilkan untuk diterapkan di tatanan masyarakat. Mungkin kita bisa lihat pidana Islam. Di sini pidana Islam jelas beda dengan pidana konvensional. Kalau pidana Islam, seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan dibunuh. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian akan dipotong tangannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana zina akan dirajam. Kan seperti itu. Beda. Ini bukan hanya memandang kemaslahatan, tapi memang benar-benar ada dalil yang mendasari suatu hukum, suatu aturan kebijakan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kita tarik lagi ke relevansi, mana yang paling relevan di antara keduanya, mana yang paling sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia, sistem ketatanegaraan Indonesia. Jelas kalau menurut saya ini akan lebih condong ke suatu tata negara Indonesia akan lebih condong ke pendapat pertama, yang mana pendapat pertama ini didasari oleh pemikiran-pemikiran murni dari manusia tanpa adanya campur tangan syariat, tanpa adanya berdasarkan dengan syariat. Contoh ada di Pancasila
sebelum perubahan, sila pertama sebelum perubahan. Pada waktu itu sebutannya masih Piagam Jakarta. Di situ disebutkan bahwasanya sebelum perubahan itu bunyinya itu ketuhanan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini penggantian ini karena apa? Karena ini mempertimbangkan bukan hanya pada syariat gitu loh, nggak pada syariat murni, nggak pada syariat dan kemaslahan, tapi memang benar-benar ketika suatu syariat Islam ini dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia, ini akan menimbulkan perpecahan. Maka kemudian pemikiran negarawan-negarawan kita kayak Bapak Soekarno-Hatta, kemudian Muhammad Soekarno, Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, ini kemudian berpikir lagi, oh ini nggak bisa bahwa Indonesia ini menjalankan syariat Islam ini, karena akan ada suatu perpecahan. Maka kemudian diganti dengan diksi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk apa? Untuk menaungi kemaslahatan bersama, untuk menghindari perpecahan, untuk menghindari pertikaian di antara satu sama lain, dengan melihat kondisi latar belakang Indonesia yang mempunyai beragam suku, beragam agama, beragam adat istiadat, kemudian beragam budaya. Ya mungkin itu nanti kita akan untuk Indonesia sendiri, tata negara Indonesia sendiri itu condong ke pendapat pertama. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep imamah dan kekuasaan dalam Islam, kemudian relevansinya dan kontekstualisasi di negara Indonesia kita. Mungkin itu cukup, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.